Bayangkan, di balik setiap gerakan salat yang selama ini kau lakukan, ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Rahasia tentang siapa dirimu, tentang bagaimana hatimu bekerja, tentang betapa dekat sebenarnya Allah denganmu. Apa jadinya jika selama ini kita hanya menyentuh kulitnya, tapi tidak pernah menyentuh ruhnya? Jika ribuan kali sujud yang kita lakukan, ternyata belum pernah benar-benar membawa kita pada pertemuan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan 7 segmen ini, kita telah memasuki ruang-ruang yang jarang disentuh, tentang wudhu yang bukan sekadar membasuh, tetapi kematian kecil sebelum kelahiran rohani, tentang takbir yang seharusnya mengguncang dunia yang membelenggu kita, tentang Fatihah yang ternyata adalah dialog langsung antara hamba dan Robnya, tentang rukuk yang menghancurkan kesombongan, tentang sujud yang menenggelamkan ego hingga tak bersisa, tentang duduk 2 sujud yang merajut ulang jiwa yang retak, tentang salam yang bukan penutup, tetapi pintu pulang ke dunia dengan wajah baru membawa cahaya dari sisi Allah. Namun, pertanyaannya adalah, apakah cahaya itu sudah engkau rasakan? Atau selama ini kita hanya menggerakkan tubuh, tanpa pernah menggerakkan hati? Inilah saatnya membuka tabir itu. Siapkah engkau menyelami kedalaman salat yang mungkin belum pernah kau raba seumur hidupmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan sesuatu yang sulit kau jelaskan dengan kata-kata? Engkau sujud, engkau rukuk, engkau berzikir, engkau membaca ayat demi ayat, tapi ada ruang kosong di dalam dada yang tak juga terisi. Ada hening yang bukan ketenangan, melainkan kehampaan. Mengapa? Setelah ribuan kali sujud, setelah bertahun-tahun menjalani ibadah, hati masih terasa jauh? Mengapa langkah terasa berat, doa terasa kering, dan air mata tak lagi mudah jatuh? Sahabatku, hari ini, mari kita kembali duduk bersama dalam perjalanan sunyi menuju ruang terdalam hati kita. Sebuah perjalanan untuk menemukan kembali makna sujud yang mungkin selama ini tertutup oleh rutinitas, oleh kesibukan, oleh dunia yang perlahan mengikis rasa dekat kita kepada Allah. Kadang kita terjebak dalam gerakan tanpa rasa. Kita berdiri, kita membungkuk, kita sujud, tapi hati kita entah berada di mana. Salat kita selesai, tetapi batin kita tidak ikut tersentuh. Seperti seseorang yang mengetuk pintu, namun tidak menunggu pemilik rumah membukanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, hati tidak akan pernah hidup hanya dengan gerakan. Hati hidup dengan hadirnya kesadaran, dengan hadirnya jiwa yang tunduk, dengan hadirnya rasa rindu kepada Allah. Ada kalanya, Allah membiarkan kita merasakan kehampaan bukan untuk menjauhkan kita, tetapi justru untuk memanggil kita, untuk membuat kita bertanya kembali, di mana engkau, ya Allah? Mengapa aku tak merasakanmu? Dan dari pertanyaan itulah, perjalanan menuju kedekatan sejati dimulai. Kehampaan adalah tanda bahwa hati sedang meminta sesuatu yang lebih dari sekadar kebiasaan. Ia meminta makna, ia meminta kejujuran, ia meminta kita kembali belajar sujud bukan hanya dengan dahi, tetapi dengan seluruh diri. Sahabatku, ada orang yang syalatnya hanya menggerakkan tubuh, tetapi tidak menggerakkan hatinya. Ada pula yang syalatnya sederhana, namun membuat langit tersenyum karena keikhlasannya. Perbedaan keduanya bukan pada panjangnya bacaan, bukan pada kerasnya suara, bukan pada kemegahan tempat sujud, tapi pada sejauh mana hati hadir. Jika engkau merasa hampa, itu bukan kegagalan spiritual. Itu adalah panggilan. Allah sedang mengetuk hatimu. Allah sedang membangunkan sesuatu yang tertidur di dalam dirimu. Bayangkan sebuah rumah yang lama tak dihuni. Gelap, berdebu, penuh udara tak bergerak. Ketika jendela dibuka, cahaya masuk perlahan. Debu terbang, ruangan mulai hidup kembali. Begitulah hati kita. Kehampaan adalah tanda bahwa jendela harus dibuka kembali agar cahaya masuk. Maka di segmen ini, mari kita buka pintu itu perlahan. Mari kita siapkan hati untuk memasuki sebuah perjalanan baru, perjalanan memahami kembali makna sujud, makna tunduk, makna dekat kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, inilah langkah awal untuk mengubah ibadah dari rutinitas menjadi kerinduan, dari kewajiban menjadi kebutuhan, dari gerakan menjadi getaran jiwa. Semoga Allah membuka pintu hati kita satu demi satu, hingga satu hari kita tidak lagi bertanya, kenapa sujudku hampa? Melainkan berkata, ya Allah, bagaimana aku bisa hidup tanpa sujud kepadamu? Sahabatku yang dirahmati Allah,
Pernahkah engkau berhenti sejenak dan bertanya kepada dirimu sendiri, apa sebenarnya yang terjadi setiap kali aku berdiri untuk sholat? Apakah ini hanya rangkaian gerakan yang harus dilakukan 5 kali sehari? Ataukah ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, lebih agung, yang selama ini mungkin luput kita rasakan? Sahabatku, sholat bukanlah sekadar ritual. Ia bukan sekadar rutinitas yang kita lakukan karena kewajiban. Sholat adalah pertemuan, sebuah undangan langsung dari Allah, Rob semesta alam, kepada hambanya yang lemah, yang penuh kebutuhan, yang sedang mencari tempat bersandar. Di saat takbir pertama terangkat, sebenarnya kita sedang membuka pintu menuju ruang suci yang tidak bisa dilihat mata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang hadir. Di sana, dunia sementara berhenti, kesibukan ditinggalkan, keributan mereda, dan kita berdiri di hadapan yang Maha mengetahui isi hati terdalam kita. Namun betapa seringnya kita melewati momen ini tanpa benar-benar hadir. Bibir bergerak, tubuh mengikuti gerakan, tetapi hati tertinggal entah di mana. Padahal, ketika sholat dilakukan tanpa hati, ibarat seseorang yang datang ke sebuah pertemuan penting, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Sahabatku yang dirahmati Allah, sholat adalah detik-detik perjumpaan. Detik-detik ketika Allah memanggil kita untuk datang mendekat. Bukan karena Allah membutuhkan kita, tapi karena kita yang sangat membutuhkannya. Ketika kita membaca Allahu Akbar, kita sebenarnya sedang mengikrarkan bahwa tiada yang lebih besar darinya, bahwa masalah kita kecil di hadapan kekuasaannya, bahwa hati kita aman dalam penjagaannya. Saat kita rukuk, bukan sekadar membungkukkan punggung, tetapi merendahkan kesombongan. Saat kita sujud, bukan sekadar menyentuhkan dahi ke tanah, tetapi meletakkan seluruh keakuan kita di hadapan kasih sayangnya. Dan saat kita duduk di antara dua sujud, kita sedang memohon dengan penuh kerendahan, ampunan, rahmat, petunjuk, dan kekuatan untuk bertahan dalam hidup yang penuh ujian ini. Jika kita benar-benar menyadari bahwa setiap sholat adalah undangan pertemuan dengan Allah, mungkin hati kita tidak akan terburu-buru, mungkin pikiran kita lebih tenang, mungkin setiap sujud terasa lebih dalam. Mungkin kita akan merasakan sesuatu yang selama ini hilang, kehadiran. Sahabatku, sholat adalah tempat Allah membukakan pintunya. Pintu yang tidak pernah tertutup bagi siapapun yang ingin kembali. Seberapapun jauh engkau melangkah, sholat selalu menjadi jalan pulang. Dan justru di dalam sholatlah, Allah mengizinkan kita berbicara kepadanya tanpa perantara, tanpa batas, tanpa syarat, tanpa harus menjadi sempurna terlebih dahulu. Sholat bukanlah gerakan, sholat adalah perjumpaan yang menenangkan, perjumpaan yang meneguhkan, perjumpaan yang menghidupkan kembali bagian hati yang sering lelah oleh dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga setelah ini, setiap kali engkau berdiri untuk sholat, engkau ingat bahwa engkau sedang menghadiri sebuah pertemuan dengan Tuhan yang mencintaimu lebih dari yang engkau sangka. Dan semoga pertemuan itu menjadi cahaya yang menuntun langkahmu di setiap hari yang Allah berikan. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita berdiri menghadapnya dalam sholat, ada satu pintu yang harus kita lewati. Pintu yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya memuat rahasia besar tentang diri kita, tentang jiwa kita, dan tentang hubungan kita dengan Allah. Itulah wudhu, gerbang penyucian. Gerbang yang bukan hanya membersihkan anggota tubuh, tetapi juga menggugurkan beban yang menempel di hati. Sahabatku, setiap tetes air yang menyentuh kulit kita sebenarnya membawa pesan. Pesan lembut bahwa dunia dengan segala riuhnya harus dilepas dulu sebelum kita memasuki keheningan sholat. Ketika air mengalir di tangan, ia membawa pergi apapun yang kita lakukan yang tak seharusnya. Ketika air menyentuh wajah, ia seperti menghapus lelah, menyingkap tirai yang menutup pandangan batin kita. Dan saat air menyapu kepala, ia membawa ketenangan ke tempat-tempat di mana pikiran kita sering berserakan. Wudhu adalah momen ketika kita mati sejenak dari dunia, lalu lahir kembali dengan ruh yang lebih jernih. Seperti kematian kecil, lalu kelahiran rohani yang lembut. Sahabatku yang dirahmati Allah, cobalah rasakan kembali proses wudhu dengan hati yang hadir. Ketika tanganmu kau basuh, bayangkan itu sebagai simbol melepas segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh tanganmu. Ketika kau berkumur dan membasuh hidung, itu seperti mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dan keinginan-keinginan yang tidak mengarah kepada kebaikan. Dan ketika wajahmu dibasuh,
Rasakan seperti engkau sedang membuka kembali pintu cahaya dalam dirimu. Ada alasan mengapa Rasulullah menyebut wudhu sebagai penyuci dosa-dosa kecil. Karena setiap bagian yang dibasuh bukan hanya dibersihkan dari debu dunia, tetapi juga dibersihkan dari debu dosa. Wudhu bukan rutinitas. Wudhu adalah perjalanan singkat menuju kelahiran spiritual. Dan seperti halnya kelahiran, ia butuh kesadaran, butuh ketenangan, butuh penerimaan. Sahabatku, dalam wudhu, kita sedang meninggalkan diri yang lama, dan mempersiapkan diri yang baru untuk menghadap Allah. Karena seseorang yang menghadap Raja di Raja tidak boleh datang dengan hati yang kotor, pikiran yang kacau, atau jiwa yang gelap. Wudhu mengajari kita bahwa kebersihan tidak dimulai dari tubuh, tetapi dari dalam. Air hanya menjadi perantara, yang membersihkan sebenarnya adalah niat. Yang menghidupkan kembali ruh kita sebenarnya adalah kesadaran bahwa kita sedang menuju pertemuan agung dengan Rob kita. Dan disinilah rahasia wudhu itu terasa. Saat air terakhir menetes dari ujung jari, kita seperti dilahirkan ulang. Kita menjadi lebih ringan, lebih tenang, lebih siap untuk menyelam ke dalam samudera sholat. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga setelah ini, setiap kali engkau berwudu, engkau tidak hanya merasakan dinginnya air, tetapi juga kesejukan ampunan. Engkau tidak hanya melihat tetesan yang jatuh, tetapi juga dosa-dosa kecil yang ikut luruh bersamanya. Dan semoga dari gerbang wudhu ini, engkau melangkah menuju sholat dengan ruh yang baru, ruh yang kembali hidup dalam cahayanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada satu momen dalam sholat yang sering kita lakukan, tetapi jarang benar-benar kita resapi. Momen ketika kedua tangan diangkat, dada mengembang perlahan, dan bibir mengucap kalimat yang mengguncang alam semesta, Allahu Akbar. Inilah detik ketika dunia dilepas. Detik ketika seseorang berdiri di hadapan Tuhannya dengan seluruh jiwa yang tunduk. Takbiratul Ihram, gerbang agung yang membuka jalan menuju rangkaian ibadah yang paling mulia. Gerbang yang menjadikan sesuatu yang biasa menjadi sakral, sesuatu yang duniawi menjadi ilahi. Sahabatku, ketika kau mengangkat kedua tangan, sebenarnya kau sedang mengangkat seluruh beban hidupmu. Seolah engkau berkata dalam diam, "Ya Allah, aku letakkan semua yang menempel di hatiku. Aku lepaskan dunia dari genggamanku. Aku datang hanya untukmu." Kalimat Allahu Akbar bukan sekadar ucapan. Ia adalah pengakuan terdalam bahwa Allah lebih besar dari segala yang membuat hati gelisah, lebih besar dari rasa takutmu, lebih besar dari ambisimu, lebih besar dari duka yang kau sembunyikan, lebih besar dari masalah yang kau simpan sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah, perhatikan bagaimana posisi tangan diangkat sejajar telinga atau bahu. Itu bukan tanpa makna. Para ulama menyebutnya sebagai simbol bahwa seorang hamba sedang membuang dunia dari belakangnya. Seakan-akan ia menepis kehidupan yang sementara, agar dapat memasuki keheningan sholat tanpa membawa keributan dunia yang sering mencengkeram. Ketika ucapan Allahu Akbar diikrarkan, sebenarnya kita sedang masuk ke dalam zona suci. Zona di mana dunia tidak boleh lagi mengganggu. Zona di mana seorang hamba berjanji untuk hadir, untuk tunduk, untuk tenggelam dalam percakapan dengan Allah. Namun seringkali, sahabatku, kalimat yang begitu agung itu keluar begitu saja tanpa kesadaran. Kedua tangan terangkat tanpa hati ikut terangkat. Dunia tidak benar-benar ditinggalkan, tapi ikut terbawa masuk ke dalam sholat. Maka takbiratul ihram mengajar kita satu hal penting, hadir sepenuhnya. Saat dunia terasa berat, takbir adalah istirahat. Saat pikiran penuh, takbir adalah tempat bernaung. Tidak ada pintu yang lebih indah dari pintu yang dibuka dengan Allahu Akbar. Sahabatku, bayangkan seseorang berdiri di hadapan raja. Apakah ia akan membawa suara pasar di dalam pikirannya? Apakah ia akan membawa keluhan, perselisihan, atau hitungan untung rugi? Tidak, ia hanya membawa diri yang paling jujur. Begitulah seharusnya kita saat mengucap Allahu Akbar. Biarkan takbir mengosongkan dadamu. Biarkan ia membuka jalan untuk ketenangan. Biarkan ia menjadi batas antara dirimu dan dunia yang selama ini membuatmu letih. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga mulai hari ini, ketika engkau mengangkat tangan untuk takbir, dunia benar-benar kau tinggalkan di belakangmu. Dan semoga setiap Allahu Akbar menjadi pintu yang membawamu semakin dekat, semakin tenang, dan semakin larut dalam kehadirannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, kini kita memasuki rangkaian inti sholat.
rangkaian yang menjadi jantung dari perjumpaan kita dengan Allah. Disinilah hati diuji, jiwa dilembutkan, dan seluruh diri diajak tenggelam dalam makna yang tak bisa diwakili oleh kata-kata. Fatihah, rukuk, itidal, sujud tempat tahap yang membentuk perjalanan spiritual dari seorang hamba menuju kehadiran ilahi. Sahabatku, ketika engkau mulai membaca Al-Fatihah, sadarlah bahwa engkau sedang memulai percakapan paling agung dalam hidupmu. Surah ini bukan sekadar bacaan wajib. Ia adalah doa, ia adalah pengakuan, ia adalah permohonan, ia adalah penyembuhan. Setiap ayat dalam Fatihah adalah ketukan di pintu rahmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, engkau memujinya dengan seluruh pengalaman hidupmu. Ya Rahmanir Rahim, engkau berlindung kepada kasih-Nya yang tak pernah habis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau mengakui kelemahanmu dan meletakkan dirimu sepenuhnya dalam genggamannya. Dan saat engkau berkata, Ihdinas Shirathal Mustaqim, engkau sedang memohon jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang membawa hatimu pulang kepadanya. Fatihah adalah pintu dialog, dan hati yang hadir akan merasakan jawabannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, lalu engkau rukuk. Disinilah keangkuhan diluruhkan. Ketika punggung membungkuk, itu bukan sekadar gerakan. Ia adalah simbol bahwa ego sedang dikerdilkan, bahwa seorang hamba sedang mengingat kembali siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Subhana Rabbiyal Azim, segala keagungan hanya miliknya. Betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa bergantungnya kita dalam rukuk. Seorang hamba sebenarnya sedang menyandarkan seluruh beban hatinya kepada Allah. Ia tunduk bukan karena terpaksa, tetapi karena menemukan tempat untuk bersandar. Kemudian engkau bangkit ke itidal. Momen pendek namun sangat penting. Disinilah engkau kembali berdiri, bukan dengan keangkuhan, tetapi dengan kesadaran bahwa Allah mendengarmu, mengawasimu, dan tidak meninggalkanmu. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya, dan ketika engkau menjawab, Rabbana walakal hamd, itu adalah pengakuan penuh cinta bahwa segala pujian layak untuk Allah. Dalam setiap nafas dan langkah yang Dia izinkan, sahabatku, dan tibalah engkau pada puncak dari seluruh gerakan sholat. Sujud. Sujud bukan sekadar menundukkan kepala. Sujud adalah meletakkan seluruh kehormatan, seluruh keluh, seluruh takut, seluruh harap di hadapan Tuhan yang Maha Mendengar. Di titik terendah inilah sebenarnya manusia mencapai derajat tertingginya. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, engkau ucapkan itu ketika tubuhmu berada di titik terendah. Betapa indahnya rahasia Allah, semakin rendah engkau di bumi, semakin tinggi engkau di sisinya. Dalam sujud, seorang hamba melebur. Ia tidak lagi memikirkan dunia, tidak lagi memikirkan siapa dirinya. Yang tinggal hanyalah kedekatan, ketenangan, keridhaan. Sahabatku yang dirahmati Allah, Fatihah mengajarkanmu untuk berbicara kepada Allah. Rukuk mengajarkanmu untuk merendah. Itidal mengajarkanmu untuk berserah. Dan sujud mengajarkanmu untuk kembali pulang kepadanya. Semoga setiap gerakan inti ini menjadi perjalanan batin yang menghidupkan hatimu dari pemahaman menuju penghayatan, dari penghayatan menuju kehadiran, dan dari kehadiran menuju cinta yang tidak pernah terputus. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah engkau merasakan kedalaman sujud, ada satu fase yang begitu lembut namun penuh makna dalam sholat, duduk di antara dua sujud dan tasyahud. Dua momen yang terlihat tenang, tetapi justru disitulah hati seorang hamba diajak untuk meminta, memperbaiki, dan akhirnya bersaksi tentang siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Sahabatku, ketika engkau duduk di antara dua sujud, engkau berada dalam posisi paling manusiawi. Tidak serendah sujud, tidak setegak berdiri tetapi berada di tengah, simbol keseimbangan hidup seorang hamba. Dan dalam duduk itu, engkau tidak diam, engkau memohon, Rabbi Ghfirli, ampuni aku, ya Allah. Kalimat pertama ini seolah membuka pintu kejujuran, karena sebelum meminta apapun, seorang hamba harus mengakui bahwa dirinya penuh kekurangan. Warhamni, kasihanilah aku. Ini mengajarkan bahwa ampunan saja tidak cukup. Kita membutuhkan kasih sayang Allah agar hati tetap lembut dan langkah tetap terarah. Wajburni, perbaikilah segala retak dalam hidupku. Betapa banyak luka batin yang kita sembunyikan. Betapa banyak kegagalan yang kita simpan sendirian.
Duduk dua sujud adalah saat kita menyerahkan seluruh pecahan itu agar Allah menyatukannya kembali. Warfani, angkatlah derajatku, bukan di mata manusia, tetapi di sisimu. Karena kemuliaan yang sejati hanya datang dari keikhlasan dalam ibadah. Warzukni, berilah aku rezeki, bukan hanya rezeki harta, tetapi rezeki ketenangan, rezeki hati yang penuh syukur, rezeki iman yang tidak goyah. Wahdini, tunjukkan arah hidupku. Di dunia yang penuh keraguan, kita begitu mudah tersesat. Doa ini adalah kompas yang menuntun kita kembali ke jalan yang lurus. Wa'afini, wa'fu anni, sehatkan tubuhku, kuatkan batinku, dan maafkan segala salahku. Semua doa itu kita ucapkan dalam satu duduk yang singkat. Namun maknanya begitu luas, begitu dalam, begitu menyentuh seluruh kebutuhan manusia lahir dan batin. Sahabatku yang dirahmati Allah. Lalu engkau bergerak menuju tasyahud. Inilah momen di mana seorang hamba bersaksi, bukan kepada manusia, melainkan di hadapan Tuhannya sendiri. At-tahiyatulillah. Segala kehormatan, segala pujian, segala kebaikan semuanya milik Allah. Di sini, seorang hamba menanggalkan kebanggaan dan mengakui bahwa tidak ada satu pun miliknya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini bukan sekadar hafalan. Ini adalah deklarasi hidup, pusat dari seluruh ibadah, seluruh ketaatan, seluruh tujuan hidup. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Engkau mengakui dengan penuh hormat bahwa Nabi Muhammad adalah hamba sekaligus utusan Allah. Beliaulah yang membawa kita mengenal sholat, mengenal sujud, mengenal kedekatan kepada Allah. Dan ketika engkau mengucap salam kepada Nabi, kepada hamba-hamba Allah yang saleh, dan kepada seluruh malaikat yang mengelilingi tempat sujudmu, engkau sebenarnya sedang berkata kepada dirimu sendiri, aku bagian dari umat yang ingin hidup dalam kebaikan. Tasyahud adalah penutup dari perjalanan batin yang begitu panjang dan penuh makna. Ia mengajarkan bahwa sholat bukan sekadar gerakan, tetapi kontrak rohani antara hamba dan Robnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga duduk dua sujud menjadi tempat engkau memperbaiki diri. Dan tasyahud menjadi saksi bahwa engkau kembali mengikat janji untuk hidup di jalan Allah. Dengan hati yang lembut, dengan jiwa yang tenang, dan dengan iman yang semakin mendalam. Sahabatku yang dirahmati Allah. Sampailah kita pada bagian terakhir dari perjalanan panjang ini, perjalanan menyelami keheningan dan kedalaman sholat. Seluruh rangkaian gerakan, bacaan, doa, dan penyerahan diri kini sampai pada satu momen yang tampak sederhana, tetapi menyimpan makna yang begitu luas. Salam, sahabatku. Ketika engkau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ke kanan, engkau sedang menyampaikan kedamaian kepada seluruh makhluk Allah, malaikat yang mencatat amal, saudara-saudara seiman yang mungkin berada di sekitar. Bahkan kepada dunia yang akan kembali engkau masuki setelah sholat. Lalu ketika engkau menoleh ke kiri dan mengucapkan salam yang sama, engkau sedang menyebarkan kedamaian kepada sisi lain kehidupanmu, kepada masa depan yang belum engkau ketahui, kepada takdir yang menantimu, kepada setiap langkah yang akan kau ambil setelah engkau bangkit dari tempat sholat. Salam bukan sekadar penutup sholat. Itu adalah kembalinya seorang hamba ke dunia setelah meneguk cahaya dari pertemuan dengan Robnya. Salam adalah jembatan antara keheningan langit dan hiruk-pikuk bumi. Sahabatku yang dirahmati Allah, cobalah rasakan momen ini lebih dalam. Baru saja engkau berdiri di hadapan Allah, baru saja engkau merendah dalam rukuk, baru saja engkau menyentuh tanah dalam sujud yang menggetarkan, baru saja engkau bersaksi dalam tasyahud, dan kini, dengan salam itu, engkau berkata kepada dunia, aku pulang dengan hati yang lebih bersih. Aku kembali dengan jiwa yang lebih tenang. Aku kembali membawa cahaya. Sholat adalah seperti laut luas yang tak bertepi. Setiap sujud hanyalah riak kecil dari samudera yang dalamnya tak bisa dijangkau. Dan hari ini, sahabatku, kita baru memegang setetes airnya. Satu tetes yang cukup untuk melembutkan hati. Satu tetes yang cukup untuk menenangkan gelisah. Satu tetes yang cukup untuk mengingatkan kita bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Namun setetes air ini bukanlah akhir. Ia adalah awal dari perjalanan panjang yang Allah undang kita untuk terus lakukan 5 kali sehari, sepanjang hidup kita. Setiap sholat adalah kesempatan baru untuk menyelam lebih dalam, untuk menghadirkan hati lebih penuh,
untuk merasakan lebih banyak kehangatan cinta Allah. Sahabatku, ketika engkau bangkit dari tempat sujud dan kembali ke kehidupan sehari-hari, pekerjaan, keluarga, masalah, rencana, perjuangan, ingatlah bahwa sholat bukan untuk ditinggalkan di sajadah. Sholat adalah cahaya yang dibawa pulang. Ia adalah ketenangan yang mengikuti langkahmu. Ia adalah kekuatan yang membuatmu tidak mudah runtuh saat dunia menguji. Jika hari ini sholatmu belum sempurna, jangan sedih. Jika hatimu belum sepenuhnya hadir, jangan menyerah. Jika pikiranmu masih melayang, jangan putus asa. Yang Allah inginkan bukan kesempurnaan, tapi usaha, langkah kecil, kesadaran yang tumbuh, rasa rindu yang perlahan muncul. Maka, sahabatku yang dirahmati Allah, cobalah, mulai sholatmu berikutnya bukan besok, bukan lusa, tetapi sholat terdekat setelah video ini. Hadirkan ruhmu. Hadirkan hatimu. Berniatlah untuk benar-benar bertemu Allah. Ketika wudhu, rasakan seolah engkau sedang dilahirkan kembali. Saat takbir, lepaskan dunia dari punggungmu. Saat Fatihah, bayangkan engkau sedang berbicara langsung kepada Rabb-mu. Saat rukuk, letakkan kesombonganmu. Saat sujud, lepaskan seluruh bebanmu. Saat duduk, mintalah dengan penuh kelembutan. Dan saat salam, bawalah cahaya pulang bersamamu. Sahabatku, jika setiap sholat engkau hidupkan ruhnya, hidupmu akan berubah. Bukan karena masalahmu hilang, tetapi karena Allah menguatkan hatimu untuk menghadapinya. Inilah perjalanan kita hari ini. Perjalanan yang baru menyentuh permukaan dari samudera luas bernama sholat. Masih banyak kedalaman yang menunggu untuk engkau selami. Masih banyak keindahan yang bisa engkau rasakan. Masih banyak rahasia yang Allah siapkan bagi hati yang mau hadir. Sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, izinkan aku mengajak engkau sahabatku tercinta untuk menjadikan sholat berikutnya sebagai titik awal sebuah perubahan. Perubahan yang lembut, tetapi sangat berarti. Dan bila engkau merasakan manfaat dari perjalanan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal Manisnya Iman, agar semakin banyak hati yang tersentuh dan semakin banyak jiwa yang kembali mengenal keindahan sholat. Sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.